Halo, perkenalkan nama saya Randy Ginting dengan NIM 21080166. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya di jurusan Fisika di Universitas Sumatera Utara. Dan saya berada di kelas Agama Protestan kelas 4. Ya, seperti judul video yang saya bawakan, saya akan membuat salah satu daur ulang dari bahan-bahan yang tidak dipergunakan lagi. Ya, seperti sekarang ini. Ya, di sini ada sebuah mobil-mobilan anak-anak, di mana saya akan mendaur ulangnya. Kita akan menaruh lampunya di bagian depan kepala mobilnya dan sebuah kipas angin di bagian atas kepalanya. Ya, di mana bahan-bahan yang kita perlukan diantaranya adalah mancis yang tidak terpakai lagi, seleksi ban, gunting, sebuah baterai, sebuah dinamo dan kipas-kipas, sebuah pisau, kabel, dan lem setan. Oke, baik. Pertama dahulu kita mengambil sebuah kabel dan menyambungkannya ke dalam lampu yang kita gunakan. Terlebih dahulu kita mengambil lampunya dari mancis yang tidak dipergunakan lagi. Dan kemudian kita memotong dua buah kabel dan kita menggabungkannya ke dalam baterai. Tepatnya baterai yang kita gunakan adalah sebuah baterai HP yang tidak digunakan lagi. Seperti ini kabelnya dan ini sebuah baterainya. Kita menghubungkannya ke kutub positif terlebih dahulu dengan menggunakan selisih ban. Setelah kita sambungkan, ini tujuannya adalah supaya kita nanti jika memasang lampunya itu dapat memudahkan pekerjaan yang kita lakukan. Dan kita coba dulu ke dalam sebuah dinamo yang telah ada kipasnya, apakah akan nyala atau tidak. Seperti kita lihat sekarang ini ternyata menyala, berarti kabel yang kita hubungkan sudah sesuai dengan kutubnya. Oke, baik. Sekarang kita menggabungkan dua buah baterai yang kita akan taruh di bagian depan kepala mobilnya, seperti yang kita lihat pada mobil-mobil sekarang ini, di mana lampunya berada di depan. Kita menggunakan baterai mancis yang sudah tidak terpakai lagi, yang kita akan daur ulang kegunaannya. Ya, seperti yang kita gunakan lagi pada baterai tersebut, kita memotong dua buah kabel dan menggabungkannya ke dalam kutub positif dan kutub negatif lampu yang kita gunakan. Begitu juga dengan lampu kedua yang akan kita gunakan nantinya. Kita coba terlebih dahulu ke dalam baterainya apakah sudah menyala atau tidak. Seperti yang kita lihat ternyata sudah menyala. Oke, kita lakukan juga pada bola lampu yang kedua.
Nah, sudah menyala juga seperti yang kita lihat. Dan dimana di dalam kepala mobil ini semenjak kita membukanya sudah terdapat sebuah lampu yang berwarna kedap-kedip supaya dapat memperindah suasananya di dalam mobil tersebut. Pada bagian ini kita menjadikan semua kutub positif yang ada di dalam lampu-lampu ini menjadi satu ke dalam sebuah baterai HP yang kita gunakan, dan begitu juga dengan kutub negatifnya. Kita tes terlebih dahulu. Ini tujuannya kita tes terlebih dahulu sebelum kita melem lampunya di bagian depan kepala mobil, supaya nanti jika terjadi kesalahan itu tidak akan menyebabkan sesuatu yang fatal dan memakan banyak waktu. Ya, seperti yang kita lihat ini di bagian depan dan bagian di sini sudah menyala. Nah. Untuk itu, lebih lanjutnya kita akan menaruhnya lampunya ke dalam bagian depan sesuai dengan tujuan kita yang awal. Ya, kita mengambil triplek yang telah kita sediakan terlebih dahulu. Ya, supaya tidak terjadi hal yang dapat memakan banyak waktu untuk kita lakukan di sekarang ini. Ya, sekarang kita menaruh lampunya di tempat yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita menggunakan lem setan sebagai bahan perekatnya. Oh ya, tadi saya lupa bahwa salah satu bahan yang kita pergunakan lagi adalah sebuah serbuk kopi. Dimana tujuannya adalah jika kita menempelkan lampunya itu akan menjadi sama rekat, karena triplek dengan sebuah bola lampu tidak akan lengket. Oke, baik. Oke, sudah. Jadi kita tinggal menghubungkan kabel-kabelnya lagi.
kita mengetesnya terlebih dahulu, apakah sudah benar dengan kutu-kutunya atau tidak. Nah, ternyata ketiga lampunya sudah menyala seperti yang kita lihat ini. Nah, dan sekarang tahap penyelesaiannya di mana kita akan mengatur semua kabel-kabelnya supaya terlihat rapi. Dan tahap terakhir di mana telah saya sebutkan di awal tadi, kita akan membuat suatu kipas di bagian atas kepalanya. Ya, mari kita membuatnya. Dan untuk lebih jelasnya, mohon disimak video ini sampai akhir. Terima kasih. Kita menggunakan selesi ban untuk menggulung kabelnya supaya tidak kontak antara kutub positif dan kutub negatif. Kita menggunakan lem setan untuk perekat kabelnya supaya tidak serumit dengan menggunakan lem selesi ban yang kita akan gulung-gulungnya lagi. Ternyata kabel yang kurang kuat teman-teman. Kita harus membuatnya kuat supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak cepat rusak. Ya. Dan di sini pada bagian atasnya kita menggunakan sebuah baling-baling beserta dengan tempatnya, di mana ini sudah terdapat di tong sampah dan kita daur ulang lagi, dan sebuah dinamo dari bekas dari dinamo stick PS2. Terlebih dahulu kita memasukkan dinamo ini tadi ke dalam sebuah tempatnya, sampai terlihat sebuah besi ujung dari dinamo dari tempat tersebut. Dan setelah itu kita masukkan kipasnya. Dulu setelah kita masukkan, kita putarkan dulu. Oh, ternyata berputar. Dan untuk itu kita menempelkan tempat dan dinamo ini tadi di bagian atas kepala mobilnya, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Kita menempelkannya di bagian atas kepalanya seperti ini. Kita menggunakan serbuk kopi tadi dan lem setan untuk menempelkannya supaya tambah lekat.
dimana kita harus di bagian atas ini kita harus menggunakan kopi dan lem setan yang agak lumayan sedikit banyak supaya tidak terjadi sebuah kesalahan, dimana seperti kita ketahui dinamo itu berputar bergetar, jadi permukaannya akan bergetar dan itu akan goyang-goyang, dan jika kita tidak menggunakannya dengan kuat itu akan cepat jatuh dan terjadi kerusakan. Setelah itu kita menggabungkan kabelnya. Lebih dahulu kita harus mengetesnya lagi supaya tidak terjadi jika nanti terjadi kesalahan tidak memakan banyak waktu. Ya, sekarang sudah kita lengketkan seperti yang kita lihat sekarang ini. Di sini kedua lampunya dan di sini sebuah dinamonya. Tahap akhirnya adalah kita tinggal menempelkan baterai yang ke kutub positif. Ya, kita tinggal tahap akhir kita menempelkan baterainya ke kutub positif dan kutub negatif yang kita lakukan. Untuk itu, jika kita meletakkan mobilannya, kita tidak boleh meletakkannya seperti ini. Karena jika kita meletakkannya seperti ini, kipas balik-balik yang kita ratakan akan nanti patah dan lem yang akan kita gunakan nanti cepat rusak. Dan untuk itu kita mengejarnya dengan sebuah gunting seperti ini. Ya, oke, baik. Di sini kita akan menempelkan baterainya ke kutub positif dan kutub negatif yang telah kita sediakan terlebih dahulunya. Oh, saya lupa teman-teman. Di sini kita akan menambahkan sebuah kabel untuk menjadi saklarnya supaya jika kita menghidupkannya dia tidak akan terus-terusan menyala dan tidak akan memboroskan baterai. Untuk itu karena gunting sudah kita pergunakan, jadi kita menggunakan pisau untuk memotong kabelnya.
Di sini kita tinggal ngelem baterainya supaya tidak jatuh. Oke teman-teman, akhirnya kita memasukkan ban mobil ini tadi. Nah, seperti ini. Dan setelah itu telah selesai langkah-langkah yang kita buat. Ya, kita coba nyalakan ya. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman. Di sini bali-balinya sudah menyala, yang kita sebut dengan kipasnya, dan di sini kedua lampunya telah menyala terang. Itu merupakan cahaya dari baterai yang kita gunakan. Dan di sini biar redup dikarenakan kabel yang kita gunakan itu agak longgar sedikit. Ya, baik. Setelah itu kita matikan. Tunggu terlebih dahulu. Di mana kita lihat lampunya tidak lagi berkedap-kedip dan itu di mana sudah kita tekan kabelnya terlebih dahulu tadi. Ya, seperti kita lihat sekarang ini. Nah, sudah seperti sebuah mobil asli, di mana sudah terdapat lampu di kedua sisi dan di bagian atasnya sudah terdapat sebuah kipas. Oke, baik. Untuk itu kita matikan terlebih dahulu. Nah, sudah mati. Oke teman-teman, sekianlah yang dapat saya sampaikan dan saya buat karya saya. Semoga karya yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih. Salam.